Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali lagi bertemu dalam channel saya, Bambang Supraitno. Ini dalam rangka untuk mata kuliah Mikroekonomi 2. Ya, tepatnya di sesi yang ke-7 ya. Ya, seperti itu. Yaitu kita mereview monopoli, di mana Anda sudah mempresentasikan dan mendiskusikan sebelumnya. Oke, saya akan memberikan penekanan penting pada hal yang kemarin didiskusikan. Baik, apa sih sebenarnya monopoli dan market power? Ya, kekuatan pasar, market power. Monopoli itu adalah market dengan hanya satu penjual, sedangkan monopsoni market dengan hanya satu pembeli. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya sama ya. Ini monopoli, monopsoni, yang saya maksud sama, maka akan ada pihak yang dominan ya. Di satu sisi monopoli itu dominan di sisi penjual, sedangkan monopsoni dominan di sisi pembeli ya, seperti itu. Market power adalah kemampuan dari penjual atau pembeli untuk mempengaruhi harga. Ya, tentunya market power yang besar ini muncul jika pasar itu tidak sempurna. Ya, apakah monopoli, monopsoni, atau pasar-pasar yang lainnya, tapi yang paling besar adalah ini. Ya, market power itu. Harap diperhatikan di sini bahwa yang dimaksud pure monopoli itu jarang ya. Ya, seperti itu. Bahwa yang namanya monopoli bahasanya dalam teori itu memang satu penjual. Ya, seperti itu. Tetapi dalam kenyataannya atau dalam konteks populer itu bukanlah satu penjual. Ya, seperti itu. Tetapi ketika ada praktek dalam pasar bahwa ada pihak yang dominan dari sisi penjual, maka itu bisa dikenakan atau bisa dikatakan monopoli. Ya, seperti itu. Apa yang dimaksud? Maka kalau apa yang dimaksud monopoli dalam konteks yang populer atau realita, ya seperti itu, maka tergantung kesepakatan politik. Ya, seperti itu. Kalau tidak salah, silakan dicek di Undang-Undang Persaingan Usaha Sehat ya. Seperti itu, bahwa yang namanya monopoli adalah ketika satu perusahaan itu menguasai pasar sebesar 50% lebih. Ya, seperti itu. Itu monopoli kalau satu perusahaan. Ya, seperti itu. Tapi kalau beberapa perusahaan, dua atau lebih bersekongkol, ya, seperti itu, dan dia bisa menguasai 75%, maka itu masuk pasal atau tindak monopoli. Ya, seperti itu. Dan itu ada sanksinya semua. Silakan dibuka itu. Tapi tentunya mungkin praktek-praktek seperti ini yang dituangkan dalam hukum seperti itu tentunya akan berbeda satu negara dengan negara yang lain, karena ini merupakan kesepakatan politik. Ya, seperti itu. Silakan saja dicari undang-undang tentang monopoli ini. Ya.
atau yang mengatur persaingan usaha. Ya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi yang namanya monopoli itu secara teori adalah satu perusahaan. Ya, tapi dalam realitanya itu sangatlah jarang. Ya, seperti itu. Kalau di Indonesia monopoli ya contohnya Pertamina itu bolehlah, itu monopoli dalam bahan bakar. Walaupun sekarang sudah mulai masuk di kota-kota besar itu kan ada, tidak hanya BBM itu dari Pertamina, ya seperti itu. Tapi kalau di luar negeri sudah banyak sekali bahwa SPBU itu ya tidak hanya dari perusahaan negara, ya seperti itu. Exxon Mobil di Malaysia itu intinya ya selain Petronas ada perusahaan-perusahaan yang lainnya, ya seperti itu. Jadi dipahami ya bahwa yang namanya monopoli secara teori ya satu perusahaan, ya seperti itu. Tapi secara kontekstual itu beda lagi. Oke, selanjutnya apa sih sumber-sumber sehingga terjadi monopoli? Ya, sumber monopoli. Oke, jenengan harap berhati-hati antara sumber monopoli dan sumber kekuatan monopoli yang dimaksud ya market power tadi itu. Ya, seperti itu. Seringkali mahasiswa agak rancu membedakan ini. Jadi yang dimaksud sumber monopoli, dari mana sih monopoli itu kok bisa muncul? Nah, seperti itu. Ya, yang pertama adalah eksklusif control atau kontrol secara eksklusif ya terhadap input yang penting. Ya, seperti itu. Artinya ketika ada perusahaan yang menguasai input yang sangat penting seperti itu, di mana perusahaan-perusahaan lainnya itu tidak mempunyai akses, ya seperti itu, maka ini timbul yang namanya monopoli, ya seperti itu. Kalau tidak salah dulu yang namanya pemasok tepung gandum itu ya satu perusahaan, ya seperti itu. Silakan Anda cari sejarahnya itu. Ya, sekarang sudah banyak perusahaan sepertinya yang bisa mempunyai itu, ya seperti itu. Yang selanjutnya adalah economies of scale. Ya, jadi skala ekonomi, yaitu juga bisa mengakibatkan terjadinya monopoli. Nah, ini yang disebut natural monopoly. Ya. Intinya kalau economies of scale itu dia mempunyai kemenangan untuk menyediakan barang, ya seperti itu, karena skala produksinya itu ekonomis. Nah, ya seperti itu. Jadi kalau Anda lihat mikro itu struktur biaya ya seperti itu, maka dia bisa menghasilkan barang yang mempunyai average cost yang boleh dikatakan paling rendah, ya seperti itu, sehingga dia dapat memasok barang dengan lebih baik dibanding perusahaan yang lain. Intinya economies of scale ini economies of scale ini cenderung yaitu kekuatan internal dari perusahaan itu dalam menghasilkan barang. Yang selanjutnya adalah adanya paten. Misalnya obat-obatan, ya seperti itu. Misalnya suatu perusahaan laboratorium
menghasilkan obat dan obat itu didaftarkan untuk mendapatkan paten, maka dalam sekian tahun maka dia akan mendapatkan hak itu. Ya, sepertinya hak paten itu akan berakhir dalam jangka waktu tertentu ya, seperti itu. Sehingga dialah yang berhak memproduksi untuk barang yang sama. Ya, seperti itu. Oke. Untuk barang yang unik tersebut. Yang selanjutnya adalah government license or franchise. Ya, seperti itu. Contohnya adalah postal service. Ya, kalau di Indonesia ya kantor pos. Ya, seperti itu. Ya, atau misalnya kalau di Indonesia PLN itu juga termasuk ya, karena dia bisa mempunyai seperti itu ya karena mendapatkan kewenangan dari pemerintah ya, seperti itu. Atau lebih dari itu yang lainnya adalah berupa network ekonomis ya, seperti itu. Contohnya adalah Microsoft Windows ya, seperti itu. Ya, atau mungkin Microsoft sendiri dalam menyediakan apa itu Microsoft sendiri dalam menyediakan piranti lunak ya, seperti itu. Maka kalau dia membuat piranti lunak maka ya cocoknya pakai OS Microsoft Windows ya, seperti itu. Sehingga aplikasi-aplikasi yang lain ya otomatis harus mengikuti itu ya. Dan biasanya kalau misalnya mengikuti itu ya agak artinya aplikasi-aplikasi yang lainnya lebih mudahkan untuk mengikuti itu ya, sehingga maka Microsoft Windows itu berjaya ya, seperti itu. Jadi itulah kira-kira 5 dari sumber-sumber kenapa kok bisa terjadi monopoli ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah bagaimana perbandingan perusahaan dan industri di dalam pasar monopoli ya, seperti itu. Ingat, industri itu adalah kumpulan dari produsen untuk memproduksi barang yang sama. Nah, seperti itu. Tapi karena perusahaan yang di dalam market monopoli itu adalah satu, ya maka industrinya ya dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, oleh satu perusahaan itu sendiri. Dengan demikian apa? Konsekuensinya maka permintaan dari pasar itu sama dengan permintaan dari perusahaan. Kenapa kok seperti itu? Karena otomatis permintaan pasar itu ya dikuasai oleh perusahaan itu. Ya, inilah yang membedakan kenapa kok monopoli itu jelas berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Kalau pasar persaingan sempurna itu kan dia flat ya, horizontal, seperti itu. Itu kalau permintaan perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan itu kecil banget. Perusahaannya kecil seperti itu sehingga permintaan pasar dicukupi oleh perusahaan itu. Katakanlah menjual semua produknya, maka tidak akan memenuhi pasar. Sehingga demand-nya itu ya flat horizontal. Tapi berbeda kalau market monopoli, maka perusahaannya itu menguasai dari permintaan pasar, sehingga permintaan perusahaan ya adalah permintaan pasar. Oke, bisa dipahami ya? Ya karena ya pasar itu ya perusahaan itu sendiri dari sisi penjualnya. Ya, seperti itu. Maka implikasinya apa? Karena implikasinya demand-nya itu
mempunyai slope yang negatif seperti itu, semakin besar harga maka kuantitasnya semakin kecil, semakin tinggi harga maka kuantitasnya semakin kecil, semakin rendah maka kuantitasnya besar yang diminta. Ya, seperti itu. Maka konsekuensi dari demand yang berupa seperti ini maka mengakibatkan MR-nya ya slope negatif juga. Dimana secara matematis maka slope-nya itu 2 kali lipat dari slope demand-nya. Beda kalau perusahaan pasar persaingan sempurna, maka slope-nya MR ya slope-nya demand-nya itu. Karena demand sama dengan AR sama dengan MR. Seperti itu, sehingga barangnya sama antara demand, antara AR, average revenue, dan MR. Ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Sehingga maka nanti akan menentukan yang namanya profit maximizing. Ya, maximizing profitnya itu akan berbeda. Atau profit maximization-nya itu akan berbeda antara firm dan industri. Kenapa? Karena ya jelas demand-nya aja sudah berbeda. Oke, kalau Anda lihat di sini, misalnya demand perusahaan atau demand pasar itu mempunyai rumus P sama dengan 6 minus Q. Maka tentunya kalau demand-nya P sama dengan 6 minus Q, maka TR-nya sama dengan P kali Q. Seperti itu. Sehingga sama dengan 6Q minus Q pangkat 2. Ya, seperti itu. Sehingga kalau TR-nya adalah 6Q minus Q pangkat 2, maka MR-nya tentunya turunan dari TR itu adalah 6 minus 2Q. Ya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya ini adalah profit maksimisasi. Pada prinsipnya sama. Profit maksimisasi ya berasal dari profit. Profit itu fungsinya berasal dari total revenue dikurangi total cost. Ya, seperti itu. Kalau mengalami melakukan maksimisasi profit, maka dicari fungsi profitnya sama dengan R minus C. Seperti itu. Selanjutnya diturunkan untuk mendapatkan apa? Turunan pertama dari profit sama dengan 0. Ya, prinsipnya sama. Dan ingat, ini prinsipnya sama pada semua pasar. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya karena turunan pertama dari profit sama dengan 0, maka ujung-ujungnya ya MR sama dengan MC. Ya, seperti itu. Ya, seperti yang saya kemukakan dulu, maka karena profit turunan pertama dari profit itu sama dengan 0, maka sama dengan MR dikurangi MC. MR-nya dari mana? Ya dari turunan pertama dari R. MC-nya dari mana? Turunan pertama dari cost. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, kita panggil kembali yang tadi itu, ya, yang demand-nya itu. Oke, demand-nya itu kan dari sisi pembelinya. Oke, tadi sudah kita jelaskan kalau demand-nya miring, maka MR-nya juga miring, hanya saja kemiringannya 2 kali lipat. Nah, seperti itu. Kecuramannya adalah 2 kali lipat yang berasal dari persamaan ini. Oke, lanjut ya. Atau kita lihat kembali kemiringannya 2 kali lipat. Anda lihat di sini. Pertama, P sama dengan 6 minus Q, sedangkan MR sama dengan 6 minus 2. Oke, jadi slope-nya 2 kali lipatnya. Tetapi intercept-nya adalah sama-sama 6.
Oke, selanjutnya kalau dari sisi perusahaan sendiri, ya, perusahaan sendiri strukturnya yang tentunya dari MC, AC seperti itu, dan MC dan AC itu perilakunya bahwa MC itu akan memotong AC pada saat AC minimum, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ingat tadi maksimisasi profit atau profit yang maksimum. Maksimisasi profit itu bisa mendapatkan profit yang maksimum, bisa mendapatkan apa itu loss atau kerugian yang minimum. Ya, seperti itu. Itu diperoleh dari MC sama dengan MR untuk memaksimumkan profit. Ya, seperti itu. Karena MC sama dengan MR, memotong di MR sini MC-nya, maka hasil dari perpotongan itu ditarik ke atas. Ditarik ke atas mendapatkan harga. Nah, kalau ditarik ke bawah maka mendapatkan kuantitas. Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan tadi profit yang maksimum itu kalau untung. Kalau rugi ya loss atau kerugian yang minimum. Oke. Ada ya bedanya ya dengan yang dulu. Kalau dulu itu flat seperti itu, MC sama dengan MR, sedangkan MR-nya juga flat seperti itu. Kalau ini kan enggak. Oke, sehingga Anda lihat di sini bahwa dari sini saja sudah terlihat bahwa yang namanya price ya itu jauh di atas dari MC. Ya, seperti itu. Yang namanya price itu jauh di atas MC. Kalau kemarin bagaimana? Pasar persaingan sempurna. Price ya sama dengan MC. Kenapa? Karena price sama dengan MR. Sedangkan prinsipnya maximizing profit adalah MR sama dengan MC. Tapi kalau ini tidak, akibat perpotongan MC dan MR itu maka menghasilkan Q, menghasilkan price di mana price-nya itu jauh lebih tinggi dari MC. Di mana letaknya? Tentunya diletaknya di sepanjang demand-nya itu. Ya. Oke. Sehingga dari situ kita dapatkan selisih antara price dengan average cost-nya. Karena price-nya lebih besar dari average cost, maka tentunya untung. Kalau untung dikalikan Q-nya, untung per unit dikalikan Q-nya, maka kita dapatkan untung secara total. Disitulah letaknya. Kalau di gambar ini berupa arsiran merah muda, seperti itu adalah profit yang maksimum. Oke, lantas coba kita rubah keputusan dari produksinya. Ya, seperti itu. Ya, keputusan produksinya. Kalau keputusan produksinya misalnya kita ambil produksi yang lebih rendah dari Q, keseimbangan tadi, maka kita dapatkan profitnya sebesar ini. Masih lebih rendah daripada tadi. Jadi profitnya lebih kecil. Apalagi kalau digeser lagi ke kiri, maka tambah kecil, tambah kecil. Sebaliknya kalau digeser ke kanan bagaimana? Oh, mentang-mentang monopoli, maka ditambahi price-nya, ditambahi price-nya. Ditambahi kuantitasnya. Ya, seperti itu. Oke, maka profitnya juga tidak sebesar yang tadi. Tidak sebesar pada saat keseimbangan. Ya, seperti itu. Hanya saja biasanya tentunya ingat yang namanya monopoli itu kan kepingin menguasai pasar. Ya, seperti itu. Maka biasanya
price itu tidak selalu diambil supaya profitnya maksimum. Kalau Anda lihat di sini di gambar ini, kalau keseimbangannya di Q bintang, maka price-nya ya P bintang. Dari mana? Dari perpotongan MC dan MR. Ya, seperti itu. Tapi ingat, monopoli itu supaya langgeng monopolinya, maka dia membuat barir, membuat hambatan. Kalau hambatan secara natural bagaimana? Ya price-nya jangan tinggi-tinggi. Diambil saja price yang tidak terlalu tinggi. Nah, artinya apa? Maka price ini tidak harus diambil di P bintang ini. Bisa digeser ke bawah seperti itu. Sampai MC-nya itu. Ya, seperti itu. Sampai MC kesetimbangan tadi itu. Nah, makanya nanti akan dibahas lebih lanjut jarak antara price, ini saya tandai ya. Jarak antara price ya seperti itu ini dengan MC itu disebut market power. Itulah letaknya market power. Kenapa? Karena dia bisa dengan seenaknya menaik turunkan harga dengan gap yang sebesar itu. Artinya apa? Semakin besar gapnya, maka kekuatannya semakin besar karena dia semakin mudah menaik turun. Kalau gapnya kecil kan otomatis dia akan mempunyai market power yang lebih kecil. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Oke, jadi jarak ini, inilah yang disebut market power. Gampangannya kayak gitu. Nanti akan kita lihat rumus yang lebih detail apa sih yang disebut market power itu. Besarannya. Oke, ini tadi sudah. Oke, sehingga tentunya sebagai monopoli yang masuk akal, maka dia tidak akan melakukan itu. Tidak akan mengambil profit yang maksimum. Itu tadi untuk membentengi perusahaan lain yang mau masuk. Ya, seperti itu. Itu kalau natural. Kecuali kalau monopolinya tidak natural. Kayak tadi, mendapatkan lisensi dari pemerintah, mendapatkan privilege, ya seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah rule of thumb dari pricing. Ya, seperti itu. Prinsipnya yang namanya extra revenue itu adalah tambahan dari revenue dari penambahan jumlah kuantitas. Ya, seperti itu. Atau delta PQ. PQ itu apa? Ya TR. Ya, P kali Q kan TR. Jadi delta PQ dibagi delta Q. Itu sebenarnya ya MR itu sendiri. Itu mempunyai dua komponen. Oke, komponen yang pertama adalah memproduksi satu ekstra unit dan menjualnya dengan harga P. Ya, seperti itu. Tetapi karena dia menghadapi downward sloping demand, jadi menghadapi demand yang negatif, downward sloping, ya seperti itu, maka tentunya menambah ekstra unit itu ya otomatis harganya menjadi lebih turun. Ya, seperti itu. Oke, sehingga apa yang diperoleh yang selanjutnya adalah Q dikalikan dengan
delta P akibat perubahan delta G. Ya, seperti itu. Oke, sehingga secara total MR itu sama dengan P ditambah Q dikalikan delta P dibagi delta G. Ya, seperti itu. Sebenarnya Anda nggak usah bingung-bingung. Anda masih ingat derivasi, rumusnya derivasi? Ya, rumusnya derivasi masih ingat tidak? Ya, derivasi perkalian U kali V. Kalau diturunkan ya U aksen V ditambah V aksen U. Kan seperti itu. Ya, U aksen V ditambah, maka ujung-ujungnya ya ketemunya ini. Ya, silakan coret-coret itu di rumah itu. Ya, sehingga MR sama dengan P ditambah Q dikalikan delta P per delta G. Ya, seperti itu. Dengan rekayasa matematis, maka yang sebelah kanan, yang plusnya tadi, dikalikan dengan P, tetapi dibagi dengan P. Jadi kan tidak merubah arti ya. Seperti itu. Terus dikalikan delta P per delta G. Masih ingat sini? Apa? Q per P dikalikan delta P per delta G. Apa itu? Masih ingat? Itu adalah berasal dari rumus ya elastisitas. Loh, kok bisa? Iya, elastisitas kan rumusnya serupa dengan ini. Cuma dibalik saja. Elastisitas itu apa? Delta Q per Q dibagi delta P per P. Kan gitu toh? Ya, kalau dibalik ya seperti ini. Sehingga maka MR itu adalah sama dengan P ditambahkan P. Coba kita recall tadi. Oh, ini sudah ada. Ya, seperti itu. Q per P dikalikan delta P per delta Q karena ada resipokal dari elastisitas seperti itu, maka itu menjadi seperelastisitas rumusnya. Jadi P ditambah P dikalikan seperelastisitasnya. Oke, seperti itu. Karena tujuan dari perusahaan adalah memaksimumkan profit, maka tentunya men-set atau menetapkan marginal revenue sama dengan marginal cost. Tinggal dirubah saja MR-nya sama dengan MC, sehingga P ditambah P dikalikan seperelastisitasnya tadi itu sama dengan MC. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kalau kita otak-atik ini, ya MC-nya ditaruh sebelah kiri menjadi minus, yang P per delta P per elastisitas ditendang ke kanan menjadi negatif, kan seperti itu ya. Sedangkan P-nya sendiri ditendang ke bawah sebelah kiri sehingga menjadi per. Sehingga ini kalau diotak-atik persamaan yang di atas P ditambahkan P dikalikan seper ED, seperelastisitasnya, itu sama dengan P minus MC per P sama dengan minus seperelastisitas. Ya, seperti itu. Anda tadi masih ingat P minus MC itu apa? Yang saya terangkan semula. Itu kan P minus MC kan otomatis jaraknya tuh. Jaraknya P terhadap MC. Jaraknya itu apa tadi? Adalah market power. Ya, seperti itu. Intinya apa? Ya, market power itu setara dengan seperelastisitas. Artinya apa? Nah, kok artinya terus? Kalau market power itu adalah seperelastisitas seperti itu,
maka otomatis kalau elastisitasnya besar, maka market power-nya kecil. Besar itu dalam artian bukan plus minusnya ya, tetapi absolutnya. Ingat, karena elastisitas itu negatif, seperti itu, maka otomatis negatifnya semakin besar, semakin elastis. Ya, seperti itu. Oke. Artinya apa? Nanti akan ada lagi bahasan apa itu besarnya market power. Nah, intinya apa? Bahwa prinsipnya market power itu tergantung dari besarnya elastisitas. Ya, seperti itu. Tapi besarnya itu, yang dimaksud besarnya elastisitas itu resiprokal ya, kebalikannya. Kalau elastisitasnya besar, elastisitas permintaannya besar, maka market power-nya kecil. Kenapa? Ya logika saja. Kalau orang itu semakin elastis, pasar itu semakin elastis demand-nya, maka demand-nya itu semakin peka terhadap perubahan harga. Ya toh? Artinya apa? Kalau harganya naik, maka dia dapat dengan mudah mencari barang lain. Kalau elastis kan kayak gitu. Beda kalau tidak elastis. Kalau tidak elastis itu, walaupun harga dinaikkan, maka dia merasa gimana ya, saya kalau nggak makan barang itu kayaknya kayak nggak makan. Ya, seperti itu. Jadi kayak apa istilahnya, kalau mungkin manajemen itu brand loyalty-nya itu sangat tinggi. Ya, seperti itu. Jadi keloyalan dari merek tersebut itu tinggi, sehingga apa? Ya orangnya tidak elastis, permintaannya itu, maksudnya pembelinya tidak elastis. Ya, seperti makanya jadi orang yang elastis. Kalau Anda jadi orang yang tidak elastis, maka Anda dapat lebih mudah dieksploitasi oleh partner Anda. Pacaran juga kayak gitu. Nah, ini analoginya ya supaya Anda memudahkan Anda. Anda pacaran juga kayak gitu. Jadi orang yang elastis. Kalau Anda jadi orang yang nggak elastis, atau elastisitasnya kecil, atau nggak peka, atau mungkin pekok itu, apa itu bercandanya seperti itu, maka Anda disuruh ngapa-ngapain oleh pasangan Anda, oleh partner Anda, padahal baru saja, padahal cuma pacaran ya, maka disuruh ngapa-ngapain mau. Ya, Mas Bambang atau Mas Joni nanti minta tolong habis maghrib jemput saya ya, ngantar les. Terus apa lagi, minta tolong besok pagi antarkan ke kampus. Nah, ini sebenarnya pacar atau gojek online seperti ya, seperti itu ya. Ya, jadi analoginya seperti itu. Oke. Artinya yaitu tadi, kalau konsumennya inelastis, maka konsumennya itu atau produsennya itu mempunyai market power yang besar, sehingga dia lebih mudah mengendalikan dari konsumen. Nah, atau bahasannya ya mengeksploitasi itu tadi, harganya dinaikkan. Nah, contoh sederhana, kalau Anda di kos-kosan itu misalnya makan di warung Mbok Galak atau Mbok siapa, harganya naik berapapun, misalnya kalau Anda fanatik makan di situ, ya seolah-olah kayak makan di lainnya kayak nggak mantep gitu, kayak nggak makan. Ya, sebaliknya kalau Anda tidak loyal pada warung itu, mungkin kerupuk naik 200 rupiah aja sudah cari warung yang lain, seperti itu. Ya, oke. Maka pesan saya Pak, jadilah konsumen yang elastis. Atau kalau berpacaran, jadilah pacar yang elastis. Gitu, bercanda ya. Itu hanya analogi untuk memudahkan Anda. Apa sih sebenarnya hubungan konsep elastisitas dengan market power itu? Oke,
Lanjut. Oke. Oke, maka P itu sama dengan diolah lagi tadi, maka P sama dengan MC per 1 plus seper ID. Ya, seperti itu. Artinya apa? Maka P-nya itu besarnya tergantung MC. Kalau MC perusahaannya besar, ya otomatis harga yang ditentukan besar. Wajar ya? Kenapa? Karena P-nya itu di atas MC. Seperti itu. Ya. Itu pasar monopoli. Oke, tetapi akan berbanding terbalik dengan juga berbanding terbalik. Juga ya artinya itu P itu boleh dikatakan ditentukan dari besarnya MC. Dan yang jelas itu lebih besar dari MC. Ya, seperti itu. Dan price itu juga ditentukan dari elastisitas. Ya, seperti itu. Dan sifatnya ya modelnya ya positif atau setara. Kalau semakin elastis ya seperti itu. Oke, kalau semakin elastis maka price-nya lebih rendah. Bukan ya, berarti berlawanan ya. Jadi kalau semakin elastis maka price-nya lebih rendah. Tapi semakin inelastis dari konsumen atau permintaannya itu, maka price-nya semakin bisa ditetapkan lebih tinggi. Ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya ada 3 faktor yang menentukan dari elastisitas demand-nya itu. Di mana elastisitas ini tentunya akan menentukan dari atau sebagai sumber dari monopoli power. Ya, beda ya monopoli power dengan monopoli. Jadi yang dimaksud di sini adalah besaran monopolinya itu, kekuatan monopoli itu. Ya, seperti itu. Oke, yang pertama adalah elastisitas market demand-nya itu. Ya, seperti itu. Prinsipnya, kalau demand-nya itu semakin elastis, maka tentunya dia akan membatasi dari monopoli power. Penjelasannya otomatisnya tadi kan sudah ya. Semakin elastis, maka market power-nya semakin rendah. Ya, seperti itu. Semakin elastis, maka market power-nya semakin tinggi. Yang selanjutnya adalah jumlah dari perusahaan di dalam market. Ya, seperti itu. Semakin besar perusahaannya, ingat semakin besar perusahaannya, semakin banyak perusahaan yang berkecimpung di pasar itu, bagaimana persaingannya? Semakin ketat atau tidak ketat? Semakin ketat. Seperti itu. Artinya apa? Ya semakin elastis. Kenapa? Karena pilihannya banyak gitu. Logikanya karena pilihannya banyak atau dapat memilih mudah produsen mana yang mau dibeli barangnya seperti itu, maka mengakibatkan kekuatan untuk mempengaruhi harga itu semakin kecil. Nah, jadi diingat-ingat ya, elastisitasnya, jumlah dari perusahaan yang berkecimpung, semakin besar perusahaannya,
maksudnya jumlahnya, maka semakin besar persaingannya, maka semakin tidak mudah. Ya, semakin tidak mudah untuk mempengaruhi harga. Ya, seperti itu. Tapi semakin kecil perusahaannya, maka semakin mudah mempengaruhi harga. Oke, yang selanjutnya adalah interaksi di antara perusahaan-perusahaan yang ada. Ya, seperti itu. Segampangannya, perusahaan itu kan berinteraksi ya, antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Kalau misalnya memproduksi barang yang sama, ya, seperti itu. Maka interaksinya tergantung apakah interaksinya itu bersifat bersaing, atau berkolusi, atau bekerja sama. Ya, seperti itu. Kalau sifatnya rivalry, ya, maka otomatis apa? Konsumen diuntungkan atau dirugikan? Ya, tentunya konsumen diuntungkan. Kenapa? Perusahaan kan berlomba-lomba untuk mencari hati konsumen. Mencari hati konsumen apa? Ya, dengan harga yang lebih rendah. Gampangannya kayak gitu. Sehingga apa? Maka market power-nya ya tidak besar dari perusahaan-perusahaan yang ada. Dia akan takut untuk menaik turunkan, maksudnya untuk memainkan harga, ya, seperti itu. Oke, jadi tergantung dari perusahaan-perusahaan yang ada. Kalau interaksinya itu bersifat berkompetisi, rivalry, maka dia akan menurunkan market power. Tapi kalau sifatnya itu bersekongkol atau melakukan kolusi, maka tentunya akan mudah mengeksploitasi pasar atau mengeksploitasi konsumen sehingga market power-nya semakin besar. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya inilah apa itu besarnya monopoli. Jadi ukuran besarnya monopoli itu disebut learner index. Learner index dari mana? Ya dari rumus tadi itu. Ya. Learner index itu sama dengan P minus MC per P. Anda masih ingat tuh tadi? Kalau Anda lihat di awal-awal tadi, P minus MC per P itu adalah seperti. Itulah sebenarnya besarannya learner index minus seperti itu tadi. Ya, seperti itu. Artinya apa? Ya prinsipnya bahwa yang namanya perusahaan itu mempunyai kekuatan monopoli, ya tergantung itu tadi yang di awal-awal. Tergantung dari jarak P terhadap MC. Kalau P minus MC-nya besar atau jaraknya besar seperti itu, maka otomatis lebih mudah dia mengeksploitasi pasar. Nah, seperti mudah banget, mau dinaikkan, mau diturunkan. Ada perusahaan yang potensial masuk, harganya diturunkan. Tapi ketika dirasa aman, harganya dinaikkan. Ya, seperti itu. Nah, ini learner index itu adalah P minus MC per P sama dengan minus seper ED. Ya, seper elastisitasnya. Oke, selanjutnya adalah monopoli. Bagaimana kalau multiplan? Ya, seperti itu. Misalnya dia melakukan monopoli, tapi dia memasoknya dari pabrik yang berbeda-beda. Tentunya pabriknya miliknya sendiri, ya, seperti itu. Maka mencari keseimbangannya, ya tentunya MC-nya itu dijadikan satu, MC total. Anda lihat di sini di gambarnya ini, ya, maka MC yang merah ini yang kita ambil sebagai MC total. Ya, dari MC total tadi, maka MC sama dengan MR. Maka disitulah ditemukan price kesetimbangan. Jadi tidak diambil
per MC-nya, tidak diambil per MC satuan perusahaannya, tapi secara total. Ya, nanti kalau sudah ketemu Q total, maka tinggal dibagi saja Q totalnya. Q totalnya 100, maka tinggal dibagi. Perusahaan 1 misalnya 25, perusahaan 2 misalnya 75. Ya tergantung hitung-hitungan dari MC-nya tadi. Ya, seperti itu. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Kalau misalnya satu perusahaan, tapi dia mempunyai pabriknya lebih dari satu. Ya, jadi hitungannya seperti ini. Oke. Yang selanjutnya ini adalah untuk mencapai atau untuk mendapatkan consumer surplus, ya, capturing consumer surplus. Waduh, masih banyak juga ya ternyata ya. Oke. Oke, kalau Anda lihat di sini gambar MC sama dengan ML, maka ketemunya price bintang dengan Q bintang, ya, seperti itu. Tapi ingat, sebenarnya berarti dia kan akan mendapatkan consumer surplus yang di atasnya. Berarti apa? Maka yang di bawahnya ini kan nggak diambil. Padahal apa? Padahal dia satu-satunya perusahaan yang di pasar itu. Maka jadi eman-eman ya. Nah, karena seperti itu, maka daerah AB ini, daerah B ini, ya, di sepanjang demand-nya ini, maka ini terlewati untuk diambil, kan, gampangannya kayak gitu. Ya, terlewati untuk diambil. Maka bagaimana caranya? Maka melakukan price discrimination. Itulah yang disebut capturing consumer surplus itu. Sehingga itulah menangnya orang monopoli. Menangnya orang monopoli, maka sebisa mungkin consumer surplus itu diambil semua. Kenapa? Karena nggak ada saingan. Ya, seperti itu. Oke. Lanjut. Oke, pada prinsipnya bahwa price discrimination itu ada tiga derajat atau 3 level, ya, seperti itu. Derajat yang pertama adalah price discrimination yang paling tinggi, ya, seperti itu. Discrimination yang paling tinggi ini prinsipnya adalah dia mempraktekkan memberikan harga pada setiap konsumen itu sesuai dengan reservation price-nya. Sehingga bisa jadi konsumen satu dengan yang lainnya ya berbeda-beda. Jadi intinya tergantung dari kemauan dia untuk membeli. Ya, konsumennya untuk membeli. Contoh sederhananya Anda itu kalau price discrimination tingkat pertama, first degree, itu Anda ke Beringharjo itu. Anda kalau pas beli baju ke pasar Beringharjo itu kan nggak ada standarnya harganya berapa. Kalau ya maaf, kalau Anda tampangnya bloon, tampangnya kayak deso, tapi punya duit banyak seperti itu, maka Anda bisa jadi akan dintol seperti itu. Tapi kalau pengalaman saya, gunakan trik-trik misalnya Anda sebagai bakul. Ya, ini sak gandek berapa Bu? Sak kodi berapa misalnya? Atau ya seperti itulah, sok akrab, sok dekat sama Anda. Tapi kalau misalnya Anda bertanya, ini berapa Bu? Dengan logatnya Anda misalnya dari luar Jawa, dari mana yang sekiranya itu, wah ini hanya orang kaya, seperti itu. Maka otomatis ya bisa jadi Anda produsen itu menawarkannya lebih tinggi, ya, seperti itu. Jadi kira-kira gambaran sederhana dari first degree price discrimination itu, ya, orang dengan pendapatan yang sama itu aja belum tentu willingness
to pay-nya itu akan sama reservation price-nya. Ya, seperti itu. Dan itu yang paling paham untuk ya penjual seperti itu. Di Beringharjo atau di mana itu yang sifatnya harganya itu tidak ada labelnya. Harganya tergantung dari tawar menawar. Ya, seperti itu. Oke. Lanjut. Jadi kira-kira seperti itu ya. Oke. Yang selanjutnya adalah perfect price discrimination. Ya, perfect price discrimination, sorry. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya ada second degree price discrimination. Sorry. Oke, ini kalau perfect price discrimination ya adalah adanya tambahan profit dari memproduksi dan menjualnya ya dari tambahan unit ya dimana itu merupakan perbedaan dari demand dan marginal cost ya, seperti itu. Oke, ini adalah first degree price discrimination. Oke, selanjutnya kalau yang second degree price discrimination ya seperti itu, bahwa prinsipnya kalau second degree itu diskriminasi harganya itu berbeda pada kuantitas pembelian yang berbeda. Ya, seperti itu. Kok price discrimination? Penetapan harga yang berbeda atau price diskriminasi yang diberlakukan pada kuantitas barang yang dibeli. Ya, seperti itu. Jadi modelnya block pricing. Ya, seperti itu. Anda kalau misalnya beli di supermarket atau apa yang biasanya itu mempunyai skala produksi atau stok yang besar ya seperti itu, maka biasanya dia akan memberikan ini second degree price discrimination. Atau contohnya Anda misalnya harga grosir, harga eceran itu kan sebenarnya second degree price discrimination. Kalau Anda beli grosir sekian, kalau Anda beli eceran sekian. Kalau beli satuan sekian, kalau misalnya beli lusinan sekian, satu kodi sekian. Atau Anda beli sabun gitu deh. Itu kan ada keterangannya ya. Kalau di tempat-tempat grosir itu 1 sampai 3 harganya berapa. 4 sampai 6 harganya berapa. Di atas 6 atau di atas 7 misalnya. Ya di atas 6, sorry. Di atas 6 maka berapa. Nah, itu kan berarti block pricing. Ya. Jadi praktek pemberian harga yang berbeda untuk kuantitas yang berbeda. Ya, seperti itu. Oke, jadi contoh sederhananya seperti itu tadi. Ya. Dan biasanya ini terjadi pada produsen yang dia mempunyai skala ekonominya yang besar ya, seperti itu. Jadi dia mampu memproduksi dalam jumlah besar atau menyediakan barang dalam jumlah besar. Economies of scale
seperti itu. Oke, Anda lihat di sini. Nah, kalau Anda cermati gambar ini, maka AC, MC yang ditunjukkan di gambar ini masih dalam posisi menurun AC-nya. Ya, belum naik. Ya, seperti itu. Artinya apa? Bahwa sebenarnya dia skala ekonomisnya, ya, atau skala ekonomi, skala produksinya itu adalah besar. Ya, seperti itu. Karena skala produksinya itu adalah besar, maka dia mampu menjual dengan berbagai harga pada blok-blok yang berbeda. Itu tadi misalnya 1-3 harganya sekian, 4-6 harganya sekian, di atas 6 sekian. Atau misalnya eceran sampai 10 sekian, di atas 10 sekian. Ya, apalagi di atas 1 bal atau ribuan misalnya. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya adalah set-degree. Oke, set-degree price discrimination. Jadi price discrimination level yang ketiga, ya, seperti itu. Jadi praktek membagi konsumen pada 2 atau lebih grup, ya, dengan demand curve yang berbeda, ya, seperti itu. Demand curve yang berbeda dan tentunya diberikan harga yang berbeda. Intinya bahwa ketika si produsen itu melihat bahwa konsumen itu bisa dibedakan loh. Oh, ini apa itu? Demand-nya elastis. Oh, ini inelastis. Ingat, kalau elastis maka sebaiknya di charge apa? Elastis. Elastis itu tidak loyal, kan gampangannya seperti itu. Kalau tidak loyal seperti itu, maka di charge harga yang tinggi. Harga yang rendah. Kalau tinggi tidak loyal maka lari. Nah, jadi kalau elastis di charge rendah. Tapi kalau inelastis maka di charge tinggi. Ya, seperti itu. Oke. Jadi pinter-pinternya dari perusahaan untuk membuat grup consumer. Bisa 2, bisa lebih seperti itu. Contoh sederhana, kalau misalnya Anda naik bis kota itu kan kelihatan, oh, konsumennya itu ada segmennya pelajar, ya, ada segmennya karyawan, ya, atau seperti itu, ya, atau segmennya orang umum, ya, seperti itu. Maka tentunya pelajar itu apa? Ciri-ciri pelajar itu apa? Jumlahnya banyak. Terus permintaannya apa? Elastis. Ya, seperti itu. Ya, maklum, pelajar kan masih belum punya duit sendiri ya. Ya, seperti itu. Dan relatif pas-pasan duitnya. Oke. Jadi kalau ada pola seperti itu ya dibedakan saja. Kalau harga pelajar sekian, harga umum sekian, ya. Seperti zaman dulu saya naik bis kota itu kalau harga umum 200, harga pelajar 100. Seperti itu. Padahal menikmati apa? Menikmati kuantitas dan kualitas yang sama. Ya, seperti itu. Oke, itu namanya price discrimination. Tapi bagaimana kalau misalnya kita naik pesawat? Pesawat itu ada kelas eksekutif, ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi. Gimana? Atau misalnya kereta api. Apakah itu bentuk dari price discrimination?
Iya, itu bentuk dari price discrimination. Tetapi sebenarnya bukan price discrimination di sini. Karena sebenarnya kalau ekonomi, bisnis, dan eksekutif itu tentunya barangnya semestinya berbeda. Walaupun barangnya sama tetapi rasanya berbeda. Contoh sederhana, Anda naik bis ekonomi dengan naik bis patas, ya apalagi patas yang isinya cuma 24 misalnya, maka tentunya Anda akan lebih enjoy kalau patasnya yang kecil itu tadi, ya, karena otomatis selonjorannya apa itu lebih mudah selonjor. Beda kalau ekonomi, Anda kalau naik Lion yang ekonomi tentunya ya Lion kan ekonomi, maka antara tempat duduk dan tempat duduk yang lainnya itu didengkul sangat ngepres sekali, ya, sehingga sangat tidak nyaman. Tapi tentunya harganya juga berbeda, ya seperti itu. Itu sebenarnya juga bentuk price discrimination, tapi bukan yang kalau yang ini itu betul-betul sama, ya seperti itu. Oke, lantas ini bagaimana perusahaan untuk menentukannya itu? Ya, seperti itu. Prinsipnya perusahaan itu bisa melakukan itu kalau bisa membagi customer atau konsumen berdasarkan grup-grup yang ada. Ya, seperti itu. Oke, dan tentunya total outputnya itu sama dengan, kalau dijumlahkan sama dengan total output yang mampu diproduksi oleh perusahaannya. Ya, seperti itu. Oke. Kembali lagi kalau seperti yang saya contohkan itu nanti itu sebenarnya ke monopolistik. Ya. Di mana di situ ada diferensiasi produk. Sama-sama naik bis, tapi ada bis ekonomi, ada bis ekonomi, ada bis patas. Atau sekarang ada sleeping bus. Jadi kita naik bis bisa selonjoran betul-betul tidur seperti itu, sehingga tahu-tahu nyampe. Ya seperti itu. Banyak kreativitas ya, di dalam pasar monopolistik. Atau kemarin kalau nggak salah, nggak tahu sudah kejadian atau enggak, kayaknya sudah ya. Di salah satu mall itu kan bisa menonton bioskop betul-betul pakai ranjang ya, seperti itu, atau bangku yang bisa dibentuk serupa ranjang, ada selimutnya, ya seperti itu. Oke, nah, ini contohnya monopoli dengan dua demand. Jadi demandnya itu bisa dibagi-bagi sesuai grupnya. Anda lihat di sini ada D1, ya cenderung demandnya inelastis, lebih tegak, sedangkan D2 adalah elastis, yang merah itu. Oke, kalau kita buat dengan satu harga atau tidak adanya price discrimination, ya seperti itu, maka MC sama dengan MR. Ya, Anda lihat di sini, MR-nya itu ketemunya di MR aksen, ya seperti itu. Karena yang di bawah sini itu adalah penjumlahan dari yang sebelumnya, yang dua itu D1 dan D2. Sedangkan yang atas di sini itu betul-betul punyanya D1 saja. Ya, seperti itu. Maka profit yang didapatkan adalah sebesar ini. Kalau menetapkan satu harga, ya seperti itu. Lantas bagaimana kalau menetapkan dua harga? Oke, tadi ingat prinsipnya apa? Kalau inelastis, maka dia ditetapkan harga yang lebih tinggi karena dia tidak loyal, kan gitu toh? Karena dia loyal, seperti itu. Tapi kalau elastis, maka ditetapkan harga yang lebih rendah. Ya,
Ya, seperti itu. Oke, ini cuman saya bentuk gambar kiri dan kanan, ya, seperti itu, atau kanan dan kiri. D1 di sebelah kanan, D2 sebelah kiri. Oke. Anda lihat di sini, maka profitnya yang didapat dari demand 1 saja adalah seperti ini. Dan selanjutnya demand 2, karena demandnya elastis, maka tentunya diberikan harga yang lebih rendah. Oke, seperti itu. Maka tentunya profit di D1 dan profit di D2 kalau dijumlahkan itu akan lebih tinggi ketika menetapkan satu harga seperti yang sebelumnya tadi. Oke, jadi kira-kira seperti itu bahasan dari saya. Mudah-mudahan Anda dapat tercerahkan dari perkuliahan kita kali ini. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan untuk memanfaatkan media yang ada. Ya, baik, dari saya cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda mendapatkan pencerahan dan manfaat dari kuliah ini. See you next